1 tahun sudah Pak Prabowo Subianto memimpin Indonesia. Banyak yang bilang masa ini adalah periode ujian. Ujian untuk membuktikan apakah tekad merah putih di dada benar-benar bisa membersihkan negeri ini dari kerak-kerak lama, korupsi, kepentingan, dan pengkhianatan. Sejak hari pertama, Prabowo tahu bahwa membangun Indonesia tidak hanya soal membangun jalan, tapi membersihkan jalan kekuasaan dari para penumpang gelap. Langkah besar itu mulai terlihat ketika reshuffle kabinet dilakukan. Beberapa nama yang dianggap tidak sejalan dengan visi Indonesia adil dan makmur diganti tanpa ragu. Ini bukan sekedar ganti posisi, tapi bentuk penyegaran, membersihkan tubuh pemerintahan dari kepentingan pribadi. Di balik layar ada gerak cepat yang tak selalu terlihat kamera. Ada koordinasi baru, ada sistem baru, dan ada pesan tegas dari Prabowo. Siapapun yang korup, siapapun yang berkhianat, keluar dari tubuh merah putih. Setahun ini, publik melihat satu hal yang mulai nyata. Kasus-kasus korupsi yang dulu ditutup rapat, kini mulai terbuka. Kejaksaan, KPK, dan berbagai lembaga penegak hukum mulai menunjukkan taringnya. Beberapa pejabat tinggi yang dulu tak tersentuh, akhirnya dibawa ke meja hijau. Apakah ini tanda bahwa roda pemerintahan mulai bersih? Belum tentu, tapi satu hal pasti, rakyat mulai melihat harapan. Dalam pemberitaan ini, ada beberapa nama yang patut diacungi jempol. Salah satunya, Purbaya Yudisadewa, yang dikenal tegas menjaga kebijakan fiskal agar tetap berpihak pada rakyat. Ada Kejaksaan Agung yang makin berani membongkar kasus besar tanpa pandang bulu. Dan ada Gubernur Dendi Mulyadi, sosok pekerja keras yang selalu turun ke masyarakat, membantu pemerintahan Pak Prabowo agar benar-benar dekat dengan rakyat kecil. Mereka adalah bagian dari tubuh merah putih. Tubuh yang ingin bergerak lurus meski di sekelilingnya banyak badai kepentingan. Namun di tengah upaya besar ini, banyak yang percaya bahwa jika satu nama masuk ke dalam tubuh merah putih, pemerintahan ini akan semakin kuat. Ya, siapa lagi kalau bukan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ahok dikenal keras, disiplin, dan berani. Meski penuh kontroversi, ia punya satu hal yang sulit dicari di politik, kejujuran dan integritas. Bayangkan bila sosok seperti Ahok bersatu dengan semangat Prabowo, itu bukan sekedar kolaborasi politik, tapi gabungan antara keberanian dan ketegasan. Namun bro, perjuangan ini bukan hanya milik Pak Prabowo, Pak Purbaya, atau Pak Dedi. Perjuangan ini juga milik kita semua, rakyat. Kita tidak boleh hanya menonton. Kita harus mengawasi, mengingatkan, dan mendukung ketika yang benar sedang melawan yang salah. Karena kalau rakyat diam, maka para menteri nakal akan leluasa membangun citra buruk. Dan ujungnya, nama Pak Prabowo yang kita harapkan membawa perubahan bisa ikut ternoda. Ingat, Indonesia tidak akan berubah hanya dengan satu orang di istana, tapi dengan jutaan rakyat yang berani menjaga merah putih dari dalam hati. 1 tahun Pak Prabowo, 1 langkah menuju Indonesia yang bersih. Tapi perjuangan belum selesai, karena merah putih bukan sekedar bendera, tapi janji untuk tidak menyerah pada kebusukan.